Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rifai dari kelas TI 23 C9. Untuk pada kesempatan ini yang mana kita akan sama-sama belajar ya, intinya dari mana kita akan membahas peran IoT dalam pengolahan data pada semester 6 ini. Langsung saja mungkin kita sharing bersama, intinya belajar bersama. Jika nanti ada kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf. Mungkin langsung saja peran IoT dalam pengolahan data. Ya, baik, sama-sama teman-teman. Kita di sini sama-sama mengetahui yaitu IoT memberikan kontribusi besar ya pada dalam pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data secara cepat dan akurat, yang mana memungkinkan pengambilan keputusan yang baik dan efisiensi pula. Nah, tinggal kita sebagai manusianya berperan bagaimana supaya data yang kita proseskan lebih efisiensi dari sebelum-sebelumnya tadi. Nah, adapun proses pengiriman data di sini step by stepnya. Yang pertama, pengumpulan dan pemrosesan, yang mana data dikumpulkan oleh sensor, diubah menjadi format digital dan disimpan sementara. Kemudian diperlukan yang namanya koneksi jaringan ya. Data perlu dikirim melalui jaringan, baik itu jaringan kabel ataupun nirkabel seperti Wi-Fi, 4G, 5G atau jaringan seluler. Kemudian protokol pengiriman. Di sini data diatur dan dienkripsi menggunakan protokol komunikasi yang aman seperti MQTT, HTTP ataupun QoAP. Kemudian server atau platform seperti Blink atau Cloud, yaitu data tiba-tiba di server atau platform yang akan menganalisis, mengolah, dan menyimpannya. Kemudian penyimpanan data. Data disimpan dalam basis data untuk pengolahan selanjutnya dan keperluan arsip. Proses pengumpulan data. Nah, yang mana pendeteksian fenomena sensor mendeteksi perubahan di lingkungan seperti peningkatan suhu atau gerakan. Konversi ke data digital, sensor mengubah informasi fisik menjadi format digital yang dapat diolah oleh perangkat elektronik. Kemudian disimpan di penyimpanan sementara nih. Data sementara disimpan di sensor sebelum dikirim ke tempat tujuan. Pengiriman data dikirim oleh jaringan kabel ataupun nirkabel ke server atau platform untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, yang mana fungsinya IoT tadi ya sama-sama kita ketahui, tidak serta-merta langsung kirim dari sensor, ada step by stepnya tadi. Kemudian tantangan dalam pengumpulan data, kesesuaian sensor. Nah, balik lagi ke kita nih, pemilihan sensor yang tepat yang mana mengukur fenomena yang diinginkan atau lebih tepatnya jangkauan yang kita perlukan dalam kecerdasan buatan yang kita buat. Akurasi data. Nah, di sini juga kita harus memastikan nih data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ketersediaan energi. Beberapa sensor bergantung pada daya baterai dan energi lainnya. Nah, kita perlu memperhitungkan juga kapasitas daripada baterai yang akan kita gunakan ataupun energi yang akan kita gunakan dalam pembuatan Internet of Things tadi. Kemudian ada konektivitas, memastikan jaringan yang andal untuk mengirimkan data. Nah, perlu kita ketahui juga ya, bahwasanya konektivitas itu sangat penting. Nah, di sisi lain pula kita harus menyiapkan langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk mencegah konektivitas kita terganggu gitu. Kemudian di sini ada studi kasus smart home. Mungkin di sini kayak yang ada di smart home itu ya, pemantauan suhu ruangan. Ada smart home yang berbasis finger ataupun face recognition.
Nah, di sini digunakan sensor suhu, cahaya, dan gerak untuk mengumpulkan data. Dan kemudian data dikirim ke platform yang akan mengendalikan perangkat seperti lampu dan AC. Kemudian analisis data mengidentifikasi pola penggunaan untuk efisiensi energi. Pengiriman data. Dalam konteks Internet of Things, pengirim data adalah langkah krusial setelah pengumpulan data. Proses pengiriman data tadi sudah, teknik pengolahan data IoT. Nah, di sini ada teknik pengolahan data IoT, analisis deskriptif, yaitu meringkas dan menggambarkan karakteristik data secara statistik. Analisis pemetaan menggunakan data geospasial untuk memahami lokasi perubahan di wilayah tertentu. Kemudian ada analisis prediktif, analisis processing sinyal, dan machine learning, yang mana menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola kompleks dan tren yang tidak terlihat. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.